Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang jaringan syaraf tiruan dan algoritma feed-forward network. Materi ini sangat penting dalam kecerdasan buatan karena merupakan dasar dari banyak sistem modern seperti pengenalan wajah, rekomendasi konten, dan analisis data. Mari kita mulai. Jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network adalah sistem komputasi yang dirancang untuk meniru cara neuron manusia bekerja. Model ini mampu menerima input, mengolah informasi, dan menghasilkan output seperti halnya otak manusia saat memproses informasi. Konsep awalnya diperkenalkan oleh McCulloch dan Pitts pada tahun 1943 sebagai sistem yang dapat belajar dan mengambil keputusan. Fungsi utama jaringan syaraf tiruan adalah untuk mempelajari pola yang kompleks dari data. Jaringan syaraf tiruan sangat bermanfaat untuk tugas-tugas seperti pengenalan pola, klasifikasi, prediksi, dan berbagai aplikasi pembelajaran mesin. Dengan banyaknya data yang dipelajari, JST dapat meningkatkan akurasi dan kemampuan generalisasinya. Pada saat ini, kita bisa melihat ilustrasi bentuk dasar jaringan syaraf tiruan. Setiap lingkaran itu mewakili neuron dan garis-garis yang menunjukkan koneksi antar neuron. Ilustrasi ini tuh akan membantu kita memahami hubungan antara input, hidden layer, dan output layer. Pada metode konvensional, komputer itu bekerja berdasarkan aturan yang sudah ditentukan dengan jelas. Sementara JST tidak membutuhkan aturan eksplisit. JST belajar langsung dari data untuk memahami pola dan hubungan kompleks yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara matematis oleh metode tradisional. Dalam banyaknya aplikasi modern, metode konvensional dan JST ini sering digabungkan. Metode konvensional dapat mengatur logika dasar, sementara JST dapat menangani proses pengenalan pola. Kombinasi ini menghasilkan sistem yang lebih efisien dan akurat. Proses pembelajaran pada JST dimulai dengan memberikan pasangan input dan output. Jaringan kemudian menghasilkan prediksi dan hasilnya dibandingkan dengan output yang seharusnya. Perbedaan keduanya disebut error, dan dari error inilah jaringan memperbarui bobotnya agar prediksi semakin tepat. Secara umum, terdapat dua jenis pembelajaran pada JST. Yang pertama itu supervised learning, yaitu pembelajaran dengan target atau label, dan yang kedua itu unsupervised learning, yaitu pembelajaran tanpa label di mana jaringan menemukan pola secara mandiri. Pada supervised learning, jaringan dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label. Tujuannya adalah mengajarkan sistem untuk menghubungkan input tertentu dengan output yang benar. Metode ini banyak digunakan pada masalah klasifikasi seperti mengidentifikasi objek pada gambar. Contoh implementasinya adalah ketika sistem dilatih menggunakan ribuan gambar kucing dan anjing. Setiap gambar diberi label sehingga jaringan dapat mempelajari ciri-ciri visual dan membuat prediksi yang benar saat menerima gambar baru. Berbeda dari supervised learning, unsupervised learning ini tidak memerlukan label. Di sini jaringan mencoba menemukan struktur atau pola alami dalam data. Metode ini sering digunakan dalam pengelompokan atau mencari hubungan yang tidak terlihat secara langsung. Contoh penggunaan supervised learning ada clustering pelanggan dengan data tanpa label. Sistem itu mampu mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan pelaku atau kebiasaan tertentu. Ini sangat berguna untuk segmentasi pasar. Yang kedua itu contohnya itu segmentasi gambar tanpa label. Terus yang ketiga itu deteksi pola baru dalam kumpulan data. Neuron buatan bekerja dengan menerima beberapa input yang masing-masing memiliki bobot. Input tersebut kemudian dijumlahkan, lalu diproses melalui fungsi aktivasi sebelum akhirnya menghasilkan output. Konsep sederhana ini menjadi dasar dari seluruh jaringan syaraf tiruan.
Arsitektur jaringan tersusun dari beberapa lapis, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Setiap lapisan memiliki peran yang berbeda. Hidden layer adalah tempat proses belajar dan pembentukan pola yang terjadi. Jaringan lapisan tunggal itu hanya memiliki satu lapisan berbobot tanpa hidden layer. Struktur ini sederhana dan cepat, tetapi hanya mampu menyelesaikan masalah linear. Contohnya adalah perseptron klasik. Jaringan multilayer memiliki satu atau lebih hidden layer. Hidden layer inilah yang memungkinkan jaringan mempelajari pola yang lebih kompleks. Jaringan multilayer banyak digunakan dalam deep learning. Pada jaringan lapisan kompetitif, neuron saling bersaing untuk menjadi yang paling aktif. Hanya satu neuron yang menang dan memberikan output. Metode ini sangat cocok untuk clustering tanpa label. Selanjutnya ada feed-forward neural network. Ini tuh merupakan jenis JST yang paling sederhana dan paling banyak dipakai. Pada model ini, sinyal selalu bergerak dari input menuju hidden layer dan berakhir di output layer. Tidak ada siklus atau umpan balik dalam aliran datanya. Ciri utama feed-forward adalah tidak adanya loop. Lalu setiap neuron hanya mengirim sinyal ke layer berikutnya. Nah, struktur ini tuh membuat perhitungan sederhana, stabil, dan efisien, serta arsitektur yang mudah digunakan dan cocok untuk pemula dan implementasi dasar. Struktur feed forward itu mencakup 3 komponen utama, yaitu input layer yang menerima data, hidden layer yang mempelajari pola dari data, dan output layer yang menghasilkan keputusan atau prediksi. Hubungan antar layer inilah yang membentuk jaringan lengkap. Itu saja untuk materi pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Jadi ini CT sama Ella kalian. Pertama itu di sini tuh kita ngebuat dua jendela biar kita tuh bisa milih, sama dia bisa nampilin hasil outputnya. Terus ada kita di sini dibuat fungsi button gitu. Ada 5 button. Yang pertama itu atas dengan size 80-20, terus bawah, kanan, kiri, dan hapus. Kalau misalnya kita pencet yang atas alias fungsi 1, itu tuh dia bakal keluar teks atau output, itu tuh Anda mengklik atas. Kalau misalnya kita pencet yang bawah atau button function 2, itu tuh dia bakal keluar output Anda mengklik bawah. Terus begitu juga yang ketiga dan keempat, dia bakal keluar kanan atau kiri. Untuk yang button function 5, dia tuh bakalan ngapus di outputnya itu. Kita cek aja. Kalau misalnya saya milih kiri, nanti di outputnya ini muncul yang Anda mengklik kiri. Kalau misalnya bawah, muncul output Anda mengklik bawah. Atas, Anda mengklik atas. Kanan juga kayak gini. Untuk ACTL-nya gini aja. ACT-nya seperti biasa, kalian SS output ininya sama output listingnya. Kalau misalnya kalian ada error, itu juga boleh di SS, terus sama cara penanganannya. Untuk LA-nya dijelasin logikanya, sama jangan lupa ada cover, listing, dan output. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.